Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Divya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan soal cerita persamaan linear satu variabel. Masih dalam lingkup persamaan linear ya. Nah, berikut adalah langkah-langkah penyelesaian atau langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, itu membaca dan memahami soal. Setelah itu, kita buat permisalan. Kemudian, membuat kalimat matematika atau model matematikanya. Dan yang terakhir, itu kita menyelesaikan persamaannya. Nah, soal nomor pertama. Jika sebuah bilangan dikalikan 3, kemudian ditambah 9, ternyata hasilnya sama dengan 24. Bilangan yang dimaksud adalah, nah, kita bisa baca nih, kita bisa tandai sebuah bilangan. Nah, sebuah bilangan, nah, dikalikan berarti dikalikan 3, kemudian ditambah 9, ya, ternyata hasilnya sama dengan 24. Jadi gimana bentuk matematikanya? Nah, setelah kita baca dan pahami soalnya, maka langkah selanjutnya adalah kita buat pemisalan. Nah, sebuah bilangan itu kita misalkan dengan X ya. Terserah mau variabel X, A, boleh. Kemudian, sebuah bilangan dikali 3 ditambah 9 hasilnya 24. Ya, di situ di soal ceritanya maka model matematikanya adalah 3 dikali X. Ya, tadi kan sebuah bilangan dikali 3. 3 dikali X ya, ditambah 9, nah, sama dengan 24. Kemudian 3X, nah kita mau 3X-nya berdiri sendiri. Maka si plus 9 ini ya, kita ingin buat jadi 0. Maka kedua ruas kita kurangi 9. Maka ini kan habis ya. Nah, jadi 3X 24 dikurangi 9 adalah 15. Nah, apa namanya, X kan ingin sendiri ya, jadi kedua bilangan kita bagi dengan 3, jadi 3/3 1 kali X sama dengan 5, jadi bilangan yang dimaksud adalah 5. Paham ya? Nah, soal yang kedua. Sasa mempunyai uang 5.000, kurangnya dari uang Rina. Jika jumlah uang mereka 25.000, maka banyak uang Sasa adalah, nah, kita misalkan di sini uang Rina itu X. Ya, boleh X, boleh A, boleh variabel apa saja dalam alfabet ya. Kemudian uang Sasa. Di sini Sasa mempunyai uang 5.000, kurangnya dari uang Rina. Berarti uang Rina dikurangi uang Sasa. Berarti X dikurangi 5.000. Nah, jika jumlah uang mereka adalah 25.000, nah berarti jumlah uang mereka berarti uang Rina ditambah uang Sasa, yaitu 25.000 ya. Yang ditanyakan adalah berapa banyak uang Sasa? Ya, kita jawab. Uang Rina ditambah uang Sasa sama dengan 25.000. Kita masukkan variabel X. Nah, uang Rina kan X ya. Uang Rina X ditambah uang Sasa. Uang Sasa X dikurangi 5.000 sama dengan 25.000. Ya. Terus ini variabel sudah terkumpul. X ditambah X atau 1X ditambah 1X, 1 tambah 1, 2. 2
variabelnya X. 2X kurangi 5.000 sama dengan 25.000 ya. Nah, kita pengen 2X aja. Berarti tahu 2X sama dengan 25.000. Ini negatif 5.000 pindah ke kanan jadi positif 5.000. 2X sama dengan 30.000. Nah, berarti kita bagi 2 karena koefisiennya 2. Kita bagi 2. Ini bisa kita coret. Maka X sama dengan 15.000. Ya. Udah selesai? Belum. Ini X itu tadi uang siapa? Uang Rina. Uang Rina ternyata 15.000. Nah, kita kan mau tahu uang Sasa. Berarti dari model ini kita substitusikan. Tadi udah uang Rina tadi 15.000 kan? X 15.000 ditambah uang Sasa. US aja ya, sama dengan 25.000. Maka US sama dengan 25.000. 15.000 pindah ke ruas kanan, jadi negatif 15.000. Uang Sasa sama dengan 25.000 dikurangi 15.000 berapa? 10.000. Maka inilah banyak uang Sasa ya. Bisa dipahami ya? Ya, seperti ini. Untuk uang Sasa 10.000. Lanjut. Soal nomor 3. Ezar mempunyai 5 kelereng, lebih banyak dari kelereng Faik. Nah, jika jumlah kelereng mereka adalah 45 buah, maka banyak kelereng Ezar adalah... Nah, kita bikin permisalan dulu. Kita bikin banyak kelereng Faik itu dengan variabel X. Banyak kelereng Ezar itu X ditambah 5. Kenapa X ditambah 5? Kita baca lagi soal. Ezar mempunyai 5 kelereng lebih banyak. Berarti X ditambah 5. Ya, karena ada kata lebih banyak. Kemudian, jika jumlah kelereng mereka adalah 45 buah, berarti banyak kelereng Faik ditambah banyak kelereng Ezar sama dengan 45. Yang ditanyakan apa? Banyak kelereng Ezar. Kita jawab. Banyak kelereng Faik ditambah banyak kelereng Ezar sama dengan 45. Banyak kelereng Faik tadi kan X ya, dimisalkan dengan X. Kemudian banyak kelereng Ezar itu X ditambah 5. Kita substitusi. Nah, seperti ini. Sama dengan 45. X ditambah X itu 2X ditambah 5 sama dengan 45. Ya. Setelah ini habis ya. 2X sama dengan 45 dikurangi 5, 40. Ini kita bagi 2. Kita lihat variabel koefisiennya ya, 2. Jadi bagi 2X sama dengan 20. Ini baru kelereng Faik. Sama seperti soal sebelumnya, berarti kita mau cari kelereng Ezar, maka kita substitusi ini. X-nya tadi 20, ditambah 5 sama dengan 25. Maka banyak kelereng Ezar adalah 25. Mudah ya, kita tinggal mengerti saja, harus bisa memahami dari soal cerita. Nah, selesai, kita lanjut ke soal nomor 4. Umur ayah 4 kali umur anaknya. Dan selisih umur mereka adalah 39 tahun. Tentukan umur masing-masing ayah dan anak. Nih, umur ayah 4 kali umur anaknya. Berarti gimana?
Nah, umur anak kita misalkan X. Kita harus pemisalan dulu ya. Umur anak kita misalkan X. Kemudian umur ayah itu 4 kali umur anaknya. Berarti 4X. 4 dikali X. Nah, selisih umur mereka adalah 39 tahun. Selisih itu apa? Selisih itu adalah pengurangan. Berarti umur ayah dikurangi umur anak sama dengan 39. Yang ditanyakan adalah umur masing-masing ayah dan anak. Jawab, umur ayah dikurangi umur anak sama dengan 39. Umur ayah 4X, umur anak X. Berarti 4X dikurangi X sama dengan 39. 4X dikurangi X yaitu 3X. 3X sama dengan 39. Karena koefisiennya 3, berarti kedua ruas kita bagi 3 agar bisa mendapatkan nilai X. Jadi X sama dengan 39 dibagi 3 berapa? 13 ya. Berarti ini baru umur anak. Kalau umur ayah, nah umur ayah UA aja, ayah sama dengan 4X. Kita substitusi X-nya kan 13. Berarti 4 dikali 13 berapa? 52 ya. Apa benar selisihnya 39? Kita hitung 52 dikurangi 13. 12 dikurangi 3, 9. Tadi 5 dipinjam 1 ke sini, sisa 4 dikurangi 1, tinggal 9. Oh benar, berarti umur ayah dan anak masing-masing adalah anak ayah 52 tahun, anak 13 tahun, gitu ya. Nah, berarti umur ayah dan anak berturut-turut adalah 52 tahun dan 13 tahun. Lanjut. Soal terakhir, soal nomor 5. Diketahui umur kakak sekarang 2 kali umur adik. 6 tahun yang akan datang jumlah umur mereka adalah 45. Umur adik sekarang adalah, nah di sini ada kata sekarang dan 6 tahun yang akan datang. Berarti kita buat tabel. Nah, umur adik untuk yang sekarang itu kita misalkan dengan variabel X. Dan untuk 6 tahun kemudian, X ditambah 6. Kenapa ditambah 6? Karena untuk 6 tahun yang akan datang. Kemudian umur kakak, katanya di situ di soal itu umur kakak sekarang, berarti sekarang ya, 2 kali umur adik. Berarti 2 dikali X. Umur adik kan kita tadi misalkan X. Kemudian 6 tahun yang akan datang jumlah umur mereka ada 45. Berarti 6 tahun kemudian ini 2X ditambah 6. Kenapa ditambah 6 ya? Karena 6 tahun yang akan datang. Ya. Nah, 6 tahun kemudian jumlah umur mereka adalah 45. Maka model matematikanya adalah umur adik ditambah umur kakak sama dengan 45. Yang ditanyakan adalah umur adik sekarang. Berapa? Nah, umur adik ditambah umur kakak sama dengan 45. Umur adik, kita substitusi yang 6 tahun kemudian. Berarti X ditambah 6, ditambah umur kakak yang 6 tahun kemudian itu adalah ditambah 2X ditambah 6. Nah, kita kelompokkan dulu yang memiliki variabel dan yang tidak. Maka didapat X ditambah 2X ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 45. Nah, di sini X ditambah 2X, 3X ya. 3X ditambah 6 ditambah 6, 12 sama dengan 45. 3X sama dengan 45. 12 pindah ruas ke kanan, tadinya positif jadi negatif. 3X sama dengan 45 dikurangin 12 berapa? 3.
Ini kita 2 ruas dibagi 3 ya, karena koefisiennya 3. X sama dengan 11. Ya. Nah, ketemu. Berarti, nih, lihat di sini di tabel. Umur adik sekarang itu X ya. Ini udah ketemu, berarti umur adik sekarang adalah 11 tahun. Coba kalau 6 tahun kemudian berarti X ditambah 6 ya dari sini. X-nya 11 ditambah 6. Berarti umur adik 6 tahun. Kemudian atau yang akan datang adalah 17 tahun. Bisa dipahami ya? Nah, selesai materi hari ini tentang penerapan soal cerita persamaan linear satu variabel. Semoga dapat dipahami ya dan bermanfaat. Terima kasih Bu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.